Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah biiznihi, dengan Masya Allah Jalla wa Ala kita bisa hadir pada sholat subuh di Masjid As-Salam ini. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menerima apa-apa yang telah dan yang akan kita kerjakan insyaallah. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, untuk tidak membuang-buang waktu langsung saja pada pokok permasalahan. Kita akhir-akhir ini mendengarkan kehebohan ya. Ada seseorang yang bukan dituduh ya, sudah difatwakan MUI ya, bahwa dia telah melecehkan, menghina Quran, ulama dan umat Islam ya. Yang jadi pertanyaan, gimana sih sikap kita terhadap fitnah-fitnah itu ya? Saya bagi atas beberapa bagian ya. Pertama, yang harus kita imani ya, pertama bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diimani itu. Hadits ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu an ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ittaqillah, wahai anakku bertakwalah engkau kepada Allah, dan engkau tidak akan pernah bertakwa sampai engkau beriman, dan engkau tidak akan pernah sempurna imanmu sampai kamu beriman kepada takdir Allah. Dan ketahuilah anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama Allah ciptakan adalah kalam, pena. Kemudian Allah perintahkan kepadanya, uktub, tulislah. Qala, maka kalam bertanya, ay Rabbi, wahai Tuhanku, ya, ma uktub, mada uktub, apa yang aku tulis, apa yang aku tulis. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, tulislah seluruh takdir-takdir makhlukku. Maka, dan kata Nabi, ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatunya, Allah menuliskannya, Allah menciptakannya, sebab akibatnya, dan Allah kemudian menghendakinya, maka terjadilah segala sesuatu. Dan itulah yang Allah katakan di dua ayat ya. Allah katakan di dalam surah 9 ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya apa yang menimpa kami itu telah dituliskan. Lauhil mahfuz. Di Lauhil mahfuz sudah dituliskan itu. Atau di surat 57 ya, surat Al-Hadid ayat 22 Allah bilang wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wa fi anfusikum illa fi kitabin an nabra'aha. Tidaklah satu musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu melainkan segalanya telah tercatat di kitab yang terpelihara, Lauh Al-Mahfuz. Jelas ya? Nah, jadi itu sudah tertulis. Sekali lagi, Allah tidak mentakdirkan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Ya, nah, jadi kalau orang mukmin menyikapinya dengan mengimani takdir, dia merespon, tidak bereaksi ya. Sehingga yang namanya respon itu kan pakai logika dan akal sehat ya, dan akal yang dibimbing oleh wahyu, bukan emosional wahyono, wahyuni dan wahyudi. Gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi bukan sesuatu yang bersifat emosional, reaktif ya, kemudian hanya bersifat kontemporer saja ya. Tetapi kalau orang respon itu kan berarti biasanya selalu pakai logika. Logikanya bagi orang mukmin dibimbing oleh wahyu dan selalu bukan antisipasi jangka panjang, tidak sekedar bersifat kontemporer atau kondisional atau sewaktu-waktu saja. Kan orang Islam itu reaksinya kalau ada riak gitu ya, sudah itu diam lagi gitu kan, betul ya. Nah, ini harus kita ini. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus yakini bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan Allah berikan mereka tuntunan hidup. Tuntunan hidup itu namanya din. Din itu oleh Allah disebut sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu satu, jalan kebenaran itu satu, jalan yang menyimpang itu banyak. Allah Jalla wa Ala berkata ya di dalam surah 6 ayat 161, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah telah memberi aku petunjuk jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus. Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa Rasulullah dijamin berada di atas jalan yang lurus, maka pastilah beliau masuk surga. Karena di surat 6 pula ayat 126, 125, 126, 127 setelah Allah menjelaskan jalan lurus itu Islam dan siapa yang berada di atasnya maka dia pasti masuk surga. Kalau surah 6 ayat 161 Allah menerangkan bahwa katakan Muhammad, sungguh aku telah berada di atas jalan yang lurus dengan jaminan Tuhanku, maka ayat ini pun memberi jaminan Rasulullah pasti masuk surga. Jadi Allah sudah menjamin Rasulullah sudah pasti masuk surga, kecuali Quraisy Syihab yang tidak menjamin Nabi masuk surga. Paham ya? Jadi Al-Quran menjamin, Allah menjamin melalui lisannya bahwa Rasulullah pasti masuk surga. Yang belum menjamin Nabi Quraisy Syihab yang belum menjamin. Dan ini bukan rahasia umum ya. Nah, saya sebutkan namanya untuk menjadi perhatian manusia, karena saya tidak menggibah pribadinya. Paham? Saya mengkritisi ucapannya yang menyimpang dari syariat dan nas-nas syariat, agar orang-orang waspada memperhatikan ucapannya, jangan sampai tersesat karenanya. Paham? Menjelaskan sesuatu kesalahan orang dalam syariat itu penting, karena untuk mencegah manusia untuk tidak mudah percaya kepadanya. Paham? Bukan menggibahi perbuatan pribadinya. Paham? Kemudian Allah di surat 6 pula ayat 153 Allah bilang wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Tadi jalan lurus itu Islam ya. Dan Allah bilang jalan lurus cuma satu ya, sirat ya. Ya, fattabi'uhu.
ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan kebenaran cuma satu, itulah Islam. Jalan kesesatan banyak. Dan Allah berkali-kali mengatakan bahwa kebenaran ja'al haq wa zahaqal batil. Ya, kebenaran itu selalu bersaing dengan kebatilan selalu bersaing dengan kebenaran. Ahlul batil pasti tidak akan menyukai kebenaran, karena orang mengikuti kebenaran itu dari Rabbnya. Kata Allah berkali-kali, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Adapun kebatilan minal hawa, datang dari hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu pasti nggak suka dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsunya. Jadi karena Allah mengatakan Islam adalah kebenaran, dan Nabi mengatakan di Tirmidzi, al-Islamu ya'lu, Islam itu sangat tinggi. Di mana-mana orang rendahan kan pasti iri dong sama yang tinggi. Itu udah sunatullah kan? Ya otomatis dia greget, gimana gue bisa tinggi ya? Gue benci sama lo gitu kan? Nah, maka otomatis dia akan cari gara-gara, bukan? Ya, makanya cari gara-gara. Biasa kalau orang cari gara-gara, walaupun gak ada borok, dicari borok-boroknya. Jelas ya? Pasti dicari boroknya, maka jadilah fitnah itu. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan boroknya, ya, tidak menemukan kesalahan pada ketinggian Islam, pada kebenaran Islam, pada kemuliaan Islam, maka mereka kemudian membuat fitnah yang aneh-aneh dan macam-macam tadi. Paham? Itu adalah sudah menjadi akibat. Kalau memang sesuatu yang benar pasti ada lawannya adalah tidak benar, ya. Maka pasti yang tidak benar akan tidak senang kepada kebenaran. Sebagaimana fitrahnya, kebenaran juga tidak suka kepada kebatilan. Bedanya, kebenaran menjelaskan kebatilan dengan cara yang elegan, bukan fitnah, kan gitu. Paham? Kalau kebenaran mengkritisi kebatilan itu dengan cara yang benar. Adapun kebatilan dasar otaknya batil, paham? Pasti dia mengkritisi kebenaran dengan cara batil juga. Maka caranya ini namanya fitnah. Namanya apa anak-anak? Fitnah namanya. Gitu ya. Jadi ini supaya konstruksi berpikir kita, oh beginilah sudah sunnatullah ya. Dan itu tidak ada perubahan pada sunnah Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana pembawa kebenaran adalah para nabi, pengusung kebatilan adalah setan. Betul? Dan setan itu tidak akan pernah ridha kan dengan kebenaran. Oleh karena itu di surat 6 ayat 112 kata Allah, surat 6 Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurfal qawli gurura. Demikianlah telah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Jadi nabi itu tidak manusia biasa. Maaf, nabi itu manusia luar biasa. Kalau dia tidak dapat wahyu, tidak bawa agama, kira-kira dimusuhin gak? Paham? Para nabi itu dimusuhi karena ada sesuatu yang dibawanya, kebenaran tadi, yang tidak disukai oleh pelaku kebatilan tadi. Oleh karena itu, setiap pembawa kebenaran pasti dimusuhi, sebagaimana kebenaran itu pun dimusuhi. Jelas ya? Sebenarnya orang gak iri sama bapak. Yang orang iri sama bapak kan yang bapak miliki, apa yang bapak miliki kan? Apalagi bapak-bapak udah tua, gak ganteng-ganteng amat, siapa yang bikin iri gitu kan? Tapi kalau bapak punya jabatan, punya kedudukan, punya uang, pasti orang iri kan? Betul ya? Punya power, punya pamer, punya akhlak baik, mendapat simpati, mendapat kehormatan dari masyarakat, pasti orang yang hatinya berpenyakit iri enggak? Nah, itulah para nabi. Andaikan mereka datang sebagai manusia, mungkin gak ada yang iri. Welcome to my frat, apa gitu ya. Nah, tapi karena mereka bawa kebenaran, maka pasti ada musuhnya. Dan kata Allah, musuh para nabi itu setan dari manusia. Bukan setan loh, setan dari manusia, dan setan dari bangsa jin. Ya, jin itu iblis pemimpinnya, manusia itu orang kafir. Orang kafir itu adalah ya KIH, koalisi iblis hancur. Karena Allah katakan di surat 7 Al-A'raf ayat 27, kata Allah, inna ja'alna
kami jadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang kafir. Jelas ya? Paham? Maka setan manusia adalah orang kafir. Paham? Dan setan bangsa jin, ya golongan jin lah gitu ya, alias iblis and the gang lah. Paham? Dan selalu terjadi pertarungan. Ya tentu iblis pasti akan membuat fitnah terhadap kebenaran ini. Itu diimani, itu diyakini, itu bahwa, dan dengan demikian apa? Berarti ini tidak berjalan dalam waktu tertentu kan? Paham tidak? Dengan meyakini ini berarti orang Islam itu tidak hanya bereaksi pada sesuatu kondisi tertentu saja kan? Tetapi sudah melakukan antisipasi dalam jangka panjang kan? Karena itu pasti terjadi terus menerus. Betul? Sehingga ini pelajaran bahwa sikap kita itu bukan hanya pada saat sekarang aja, karena itu pasti akan berulang-ulang. Dan kita tahu tahun 2016 banyak sekali penghinaan terhadap Islam kan? Ya kartun lah macam-macam, ya. Dan itu bukan terjadi satu saat, satu kaum, satu tempat saja, tapi akan terus menerus. Kata itu jadi sunnatullah. Dan Allah berkata la tabila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ketetapan Allah Jalla wa Ala. Dan itu akan terjadi selamanya. Selama belum kiamat, ya Islam ini tetap akan difitnah karena tadi banyak faktor tadi. Jelas tidak? Kita juga tahu dalam Quran lebih dari 20 ayat bahwa tidak ada seorang nabi pun datang melainkan pasti dihina, pasti dilecehkan. Ya Allah berkali-kali mengatakan, ya fa in kudzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Muhammad, jika engkau didustakan, bukan hanya kamu, nabi-nabi terdahulu juga didustakan. Ya, mereka kalau menggelari nabi, para nabi apa? Majnun au sahir. Ya, sahir au majnun. Kalau tidak tukang sihir ya orang gila. Para nabi dibilangin gila. Ini kan satu sifat yang sangat melecehkan. Ya, tetapi 18 kali Allah mengatakan pada nabi isbir ma yaqulun. 18 kali Allah katakan apa? Isbir ma yaqulun. Bersabarlah Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Itu sudah konsekuensi dari pemangku pembawa kebenaran. Maka bersabarlah atas itu semua. Paham ya? Cukup itu tidak. Ya, Allah sebutkan banyak ayat. Lalu saya bilang kata-kata seperti sudah Allah gambarkan kepada kami sebagai ujian iman. Surat 3 Ali Imran ayat 186. Surat berapa? Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah ini, ya, kata Allah walatublawunna. Ya, kalian pasti akan diuji kata Allah. Fi anfusikum wa amwalikum. Dengan harta dan dengan jiwa dan harta kalian kata Allah Jalla wa Ala, ya. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian pasti akan diuji, ya, dengan harta, dalam harta dan jiwa kalian. Allah bilang latublawunna. Allah memulai dengan lam, Allah akhirnya dengan nun, namanya harfut takkid. Paham? Orang Arab kalau bicara lam dan nun di belakang dan di depan itu menunjukkan gue serius, gue kagak main-main. Pasti loh itu terjadi. Paham? Kita pakai bahasa Bekasi agak cepat difahami ya. Itu kira-kira ya. Lalu apa kata Allah lagi? Ya, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Kata Allah, la tasma'unna. Kalian pasti akan mendengar kata-kata yang sangat menyakitkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Yang dimaksudkan adalah orang yang diberi kitab tapi kafir ya. Bukan yang mukmin ya. Dan itu Allah bilang, kita pasti akan mendengarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ya, yang keluar dari orang-orang kafir yang diberi kitab sebelum kita dan orang-orang musyrik lainnya. Jadi kalau kita dengar ada pelecehan terhadap Islam, itu udah Allah bilang.
Tapi Allah bilang apa? Itu ujian buat kalian. Setuju nggak? Kalau nggak setuju boleh pulang loh. Tapi yang ngomong pasti Allah lah ya. Kalau nggak setuju, Allah tanya, sejak kapan saya minta persetujuan antum? Paham ya? Jadi itu udah satu kepastian. Ustaz, itu kenapa perempuan masih pakai jilbab sih? Apakah kegerahan? Saya tanya aja sama yang pakai, gerah apa enggak? Nah, buktinya mereka enggak gerah, kamu yang kegerahan. Jelas ya? Saya bilang, jadi gini aja. Sebenarnya nggak usah dipersoalkan sama dengan orang mau pakai yuken semai ketek, orang mau pakai jilbab tutup, itu kan mode kan, orang punya pilihan. Ngapain juga kita pikirin, kenapa kita ikut campur urusan orang? Pengen tahu aja kenapa sih? Kok sampai wajib? Saya dulu sampai sekarang saya jualan mutiara ya. Saya bawa mutiara di sebelah kanan, saya taruh koral di sebelah kiri. Ini apa? Batu koral. Ini apa? Mutiara. Kalau kamu taruh mutiara di mana? Di dalam, tersembunyi. Ya, dibungkus atau dibuka? Saya bilang dibungkus rapi. Itulah wanita muslimah. Karena dia mahal, terhormat, maka harus disembunyikan, tutup. Ini batu koral, buka aja di jalan, siapa aja boleh injak. Maka orang yang tidak berjilbab batu koral, nggak ada harganya. Nah, ini contoh bahwa mungkin bapak-bapak pernah ngalami, itu udah sunatullah tadi. Ya, karena mereka tidak menginginkan kebaikan Islam ini, maka makan cari keburukannya. Seakan-akan Islam sesuatu yang buruk di mata mereka ya. Islam itu buruk di mata mereka. Nah, tugas kita gimana sih? Paham ya? Nah, hal itu kan terjadi berulang-ulang. Akan terjadi berulang-ulang. Gimana cara membalas keburukan dengan kebaikan? Allah jelaskan di surat 42. Ayat 37, ayat 36, 37, 38, 39, sampai 43. Lalu mereka baca. Jadi kalau kita orang berbuat zalim, dalam keadaan marah kita memaafkan lebih dulu. Paham? Nah kalau kita dizalimi, memaafkan itu lebih baik. Bersabar itu lebih baik. Tapi agar kita mencegah kejahatan, maka balas kejahatan yang setimpal. Bukan kasih pikir, hindar. Paham? Kalau sudah memaafkan, sudah sabar, sudah menghindar, dia kejar, kata Allah, plak, tampar. Satu kali nggak boleh sebanding. Tapi kata Nabi, kalau kamu balas dengan maksud dendam, kamu juga masuk neraka. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh di neraka. Para sahabat bertanya, yang bunuh ke masuk neraka lah, yang dibunuh, yang dibunuh. Kata Nabi, karena dia tadi inginnya balas dendam, bukan bela diri. Jelas ya? Tetapi kata Allah, ya walaman sabara wa ghafara. Siapa yang bersabar dan memaafkan, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Di surat yang sama, surat 2 Al-Baqarah 109. Kata Allah apa? Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dan seterusnya. Kata Allah Pak, mayoritas ahlul kitab itu, yang kafir itu, akan berupaya mengembalikan kalian kepada kekafiran sesudah kalian beriman. Saya tanya, orang yang paling punya pengaruh memurtadkan kita itu, kawan dekat atau pemimpin? Ya pemimpin. Paham? Oleh karena itu kenapa Allah mengharamkan kita memilih pemimpin dari orang kafir? Maka ketika Allah bicara pemimpin, Allah bukan bilang amir, tapi Allah bilang aulia, jama dari wali. Wali kata bahasa wala, loyal. Faham? Wali itu orang yang engkau loyali dan meloyali kamu. Siapa yang lebih yang menuntut ke loyalitas? Teman atau pemimpin? Dan siapa yang memaksa kita loyal? Pemimpin kan? Paham? Maka Allah tidak menggunakan kata imarat umpamanya, ya, kata rais umpamanya, ya, kata qawam umpamanya, tetapi Allah mengatakan wali atau zamannya aulia, karena kepada mereka kita berikan loyalitas. Dari kata wala kan, wali dari kata wala, lawannya bara. Paham? Lawannya bara, berlepas diri. Ya, dan kita wajib bara dari orang-orang
kafir. Wajib bara. Saya tanya, kalau Anda mengangkat pemimpin, wajib loyal tidak? Allah haramkan loyal kepada orang kafir. Paham? Nah, maka Allah bilang, jangan kamu jadikan orang kafir walakmu. Paham? Tempat engkau memberikan loyalitas kesetiaan. Maka di surat 5, jika diributkan kan 551 kan? Padahal ada 144 juga kan? Betul? Ada 557 kan? Betul? Nah, tapi apa 556-nya? Kata Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Ya, walil mu'minin. Loyalitasmu hanya engkau berikan. Ya, wala'mu hanya engkau berikan kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Ayat ini adalah bagian daripada ayat 51 dan ayat 57. Yaitu apa? Memilih pemimpin yang dengannya kita memberikan loyalitas. Tetapi ada orang yang konon kabarnya dikatakan ahli tafsir, tapi saya ragukan kualitas ketafsirannya. Tidak masalah. Siapa yang bisa mengantarkan kebenaran, baik, ya kita boleh jadikan pemimpin. Kacau, iblis aja nyengir loh. Betul ya? Setelah Allah melarang semuanya, coba lihat surat 5 ayat 56. Surat 5 ayat berapa? Innama waliyukumullah. Betul? Sesungguhnya walimu, loyalitasmu. Paham? Hanya boleh kamu berikan kepada Allah, kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Maka wali aulia itu dari wali bukan? Maka wali jangan kau berikan kepada orang kafir. Cukup engkau berikan. Ini kan persoalannya. Jadi saya kalau ketemu sama cawak cagup itu, saya bilang, bukan ulama membohongi orang Islam. Kamu itu dibohongi Ustadz Sontoloyo. Dia tidak salah sebenarnya. Yang salah kan pembisiknya. Nah, sekali lagi, kata aulia itu jamaknya apa? Jamak dari wali. Wali itu loyalitas. Orang yang kita loyali dan loyal kepada kita. Paham? Allah haramkan. Maka setelah itu Allah jelaskan. Allah membatasi. Loyalitas hanya boleh diberikan kepada Allah. Paham? Kepada Rasul dan kepada orang mukmin saja. Yang mendirikan sholat dan yang menunaikan zakat. Berarti pada surat 56 berarti di sana isyarat haram memberikan loyalitas kepada orang kafir. Karena pertolongan itu datang dari loyalitas, bukan? Paham? Wali itu penolongmu, artinya yang kamu loyali, yang kemudian dia menolongmu karena loyalitasmu. Kenapa para wali itu ditolong oleh Allah? Karena mereka loyal kepada Allah. Mereka wala kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita diperintahkan untuk bara kepada orang kafir. Dan Allah menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim. Siapa? Lihat surat 60. Ayat 4 surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idza qalu liqaumihim inna buraa'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh Allah telah menjadikan pada diri Ibrahim itu teladan buat kalian. Berarti di sini kita wajib ikut Nabi Ibrahim enggak? Sebagaimana Allah menjadikan Nabi sebagai uswah, bukan? Allah perintahkan kita meneladani. Sikap apa yang perlu kita teladani Ibrahim? Ketika dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a minkum. Bura'a jama dari bari ya. Kami orang-orang beriman berlepas diri, tidak akan loyal, tidak akan setia kepada kalian orang-orang kafir sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Perhatikan, inna bura'a minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari dua. Pertama, dari kamu yang menyembah berhala, yang kafir, dan yang kamu sembah.
Paham? Jadi kami tidak loyal kepada kamu dan kami tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Jelas gak ayatnya? Berarti larangan memilih pemimpin kalau dikumpulin haram atau halal? Orang kafir halal atau haram? Kemudian kejahatan yang ketiga yang akan pasti terjadi. Surah 2 Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Coba perhatikan. Kalau tadi Allah bilang musyrik dan orang kafir, di sini Allah bilang ahlul kitab, makin lebih terang lagi. Dan hari ini Allah bilang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau Muhammad. Mungkinkah Muhammad murtad? Mungkinkah para nabi murtad? Nabi yang tidak mungkin murtad aja jadi sasaran, apalagi kita yang awam-awam. Maka tidak ridha kepada Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Kalau tadi mereka gagal, mereka minimal kamu ikut mereka, ikut cara-cara hidup mereka. Dan semua ini akan terjadi manakala apa? Dia memegang otoritas kewenangan kebijakan, bukan? Betul? Sebab konsep ini tidak akan terwujud. Masa kita berteman, kita ikut teman, belum tentu juga kan? Tetapi ketika dia berada di kekuasaan, dia membuat kebijakan-kebijakan yang lebih condong pada agamanya, bukan? Lalu lama-lama kita tidak mengenal Islam karena budaya-budaya yang dibangun itu adalah budaya-budaya yang bukan Islam. Jadi dia bilang kalau nggak murtad, mal ikut aja deh, gitu kan? Paham? Minimalnya kalau Natal, selamat Natal, gitu kan? Tadi saya kalau ditanya, Ustaz, kok nggak pernah ngucapin selamat Natal? Saya tanya, bangnya kalau saya tidak ucapkan selamat Natal, Tuhanmu tersinggung? Jujur saya tanya aja. Kenapa dipersoalkan sih? Kenapa dijadikan ini sebagai alasan toleransi? Dan kalau saya tidak ucapkan namanya saya intoleran, saya pengen nanya deh. Jadi kalau kamu hari raya tidak ucapkan apa-apa, saya lebih bersyukur kamu tidak ucapin apa-apa loh. Karena memang tidak ada syariat ucap-ucapan. Paham? Hanya disyariatkan bagi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kami baru selesai ibadah. Paham? Tidak ada selamat hari raya, nggak ada dalam Islam. Cukup dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Sekarang saya tanya, kamu selalu mempersoalkan, kenapa saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal umpamanya? Saya tanya jujur aja jawab. Kalau saya tidak ucapkan, apakah Tuhanmu tersinggung? Sampai kamu begitu ngotot saya itu intoleran? Mereka bilang kali ini dia marah loh. Kalau kemarin kan sini, sekarang marah beneran loh. Terus saya tanya lagi, emangnya kalau saya tidak ucapkan selamat ibadah kamu nggak sah? Nggak kan? Kenapa harus dijadikan itu alasan intoleran? Kedua saya tanya. Mau tanya alasannya kenapa saya nggak ngucapin? Dia bilang mau. Baik. Tanggal 25 hari lahirnya siapa? Dia tanya Yesus. Yesus itu siapa? Anak Tuhan. Di situ kenapa saya tidak mengucapkan? Karena Tuhan saya tidak pernah punya anak. Allahu ahad lam yalid wa lam yulad. Di situ bilang dia anak Tuhan. Kalau saya ucapkan selamat Natal, berarti saya benarkan Tuhan punya anak. Pasti Tuhan tersinggung menurut keyakinan saya. Paham? Oleh karena itu, saya menjaga hubungan pertemanan dengan Anda, tapi saya jauh lebih jaga hak-hak Allah. Jadi yang menghalangi saya tidak mengucapkannya, karena saya tidak ingin menyinggung kehormatan Allah. Kafir itu artinya menolak. Kafir itu artinya ingkar. Masa sih? Baik, segini aja. Kamu masuk Islam ya? Mau nggak? Dia bilang nggak. Itu kafir bahasa Arabnya. Nolak gitu loh. Nah, saya tanya, kamu yakin yuk Tuhan Allah satu-satunya nggak punya anak, Muhammad Rasulnya, Isa Rasulnya, dan Isa bukan anak Tuhan? Dia diam. Kafir. Nolak kan? Paham ya? Baru dia bilang, oh. Kenapa kamu tersinggung dengan kata kafir gitu loh? Dia bilang gini, Ustaz, jangan bilang kafir, bilang non muslim. Di bahasa di Quran tidak ada ghairu muslim, yang ada hanya kafir. Paham ya? Saya bilang maaf, saya tuh hanya memakai redaksi Quran. Quran itu yang bicara Allah. Allah ciptakan manusia, Allah tahu perasaannya, dan Allah tahu kata yang tepat. Saya percaya Allah, masa percaya Allah? Paham gak?
Ini orang Islam kadang-kadang mengucapkan kata kafir tersinggung. Saya enggak. Paham ya? Jadi saya hanya menggunakan bahasa Quran saja. Karena Quran itu kalam Allah. Allah paling tahu kata yang tepat. Kata Allah Pak. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insana. Allamahul bayan. Allah itu penyantun. Dialah mengajarkan Quran. Dia itulah yang menciptakan kita dan akal kita, perasaan kita. Dan dia pula yang mengajari kita bicara. Oleh karena itu saya menggunakan bahasa Allah saja. Jadi kalau misalnya di situ tersinggung, sorry, saya tidak bermaksud menyinggung. Hanya saya ingin menggunakan bahasa-bahasa Allah. Yang penting tahu dulu, kenapa? Itu udah sunatullah, itu akan terjadi. Paham? Kenapa itu terjadi? Paham? Karena ada faktor eksternal. Ada 5 penyakit yang ada di sana. Dan apa? Ada 12 penyakit yang ada di sini. Kalau di sana sakit, di sini sakit, heboh nggak? Kalau di sana sakit, di sini waras, kira-kira bisa punya daya tahan nggak? Ini orang sakit, kok ngomongin orang sakit, gimana sih? Paham? Dan bagaimana sikap kita terhadapnya, kita bahas pada bulan depan. Tapi yang tadi saya terangkan dapat dipahami tidak? Paham ya? Tadi itu diimani dulu ya. Itu pasti terjadi. Paham? Yang kabarkan Allah dan Rasulnya. Bukan bapak saya yang ngomong. Paham? Maka kita imani itu dulu. Kalau kita sudah tahu ayat-ayat itu, maka kita tahu apa faktor penyebabnya. Nanti dijelaskan bulan depan. Jangan sampai nggak datang loh karena sakit hati ya. Paham ya? Dan bagaimana cara kita melakukan antisipasinya? Sikap kita apa sih? Islam punya cara yang elegan, terhormat, tidak norak dan kampungan. Paham? Tapi banyak kita yang suka kampungan ya. Karena tidak menggunakan manhaj metode Islam. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari. Bagaimana kalau ikut kajian seperti sekarang ini? Bolehkah mendengar kajian sambil berzikir? Karena ini juga bagian dari zikir kan? Ditunda aja sebelum masuk waktu asar. Jadi bisa kan lebih utamakan qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari. Tapi kalau sudah matahari juga tidak apa-apa, asal sebelum masuk waktu sore. Paham? Kalau ibu mengatakan boleh nggak saya dengerin sambil zikir? Jawabannya tidak haram sih. Cuman persoalannya ucapan ustadz ditangkapin nggak? Yang khawatirnya sambil zikir dengar salah-salah, nerangin salah lagi. Paham? Gak apa-apa sih kalau daya tangkapnya bagus, rekamannya kasih CCTV. Yang biasa pengalaman saya, jangankan sambil zikir, dengerin aja lupa loh. Jangan marah ya. Saya hanya bicara berdasarkan kenyataan ya. Saya survei juga sih. Paham? Jangankan sambil zikir, dengerin serius. Abis ini setan yang nggak ada yang jawab. Yang dikhawatirkan apa? Sambil zikir dengarkan, konsentrasi terbagi bukan? Kemudian kita sampaikan ke orang, kan beda dengan menjelaskan ustaz, syubhat nggak? Paham ya? Jadi makanya maslahatnya tidak ada maslahatnya. Paham ya? Maka diberi aja dulu. Dengarkan ceramah dulu, atau memang kalau tidak mau dengar ceramah silakan zikir sendiri gitu ya. Ada 2 hal yang berbeda supaya tidak saling mempengaruhi. Bukankah zikir juga butuh kekhusyuan? Kan ketika zikir lisan kan hati juga hadir dong. Ya, masa Anda asbahana wasbah sampai dengar ustaz, pikirannya kemana, mulutnya kemana, hatinya kemana? Ya, kira-kira iblis salto enggak? Wow. Ini namanya ghafil. Paham? Saya ulangi. Mendengarkan ilmu butuh konsentrasi bukan? Zikir butuh kekhusyuan bukan? Keduanya enggak mungkin disamain. Karena yang satu akan mengalahkan yang satu. Pada akhirnya enggak dapat dua-duanya. Paham? Paham? Dan sholat syuruknya dah lewat. Belum, pas. Kan tadi 5:30 kan? Itu waktu haram, jangan sholat dulu bu. Yang mana ibu-ibu, bapak biasanya suka ngotot tuh ibu-ibu deh.
Jadi kalau syuruknya, tuluknya itu jam 5:30, tambah 12 menit lagi. Sampai lewat waktu haram. Paham? Lewat waktu haram ya. Dikerjakan sebelum matahari betul-betul panas ya. Jadi kalau selisih berapa menit gak apa-apa. Jadi kalau saya ulangi, jadi jangan sampai ikutin pas kan diri sholat haram tahu. Paham? Tambah lagi sampai setinggi tombak kata Nabi. Setinggi tombak lekar waktu setan menyembah Tuhannya. Paham? Karena setan menyembah Tuhannya pada waktu itu. Mau jadi setan loh. Mau barengan setan. Enggak. Maka kita, Nabi mengatakan tambah lagi 1 tombak. Yaitu kira-kira 12 sampai 15 menit. Sehingga lewat waktu haram. Kira-kira sekarang ya. Kalau sampai jam 6 kan masih bisa kan. Karena baru lewat waktu haram sedikit. Bukan pas tengnya. Karena itu waktu puncak-puncaknya setan menyembah Tuhannya. Itu waktu haram. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan fenomena yang sekarang terjadi tentang penistaan agama, Ustaz, MUI telah memfatwakan penghinaan dan meminta untuk diproses hukum. Seandainya proses hukum tidak berjalan, sedangkan umat kita lihat di jalan banyak yang demo. Seandainya proses hukum itu tidak berjalan, bagaimana kita mensikapi umat Islam ini? Apakah terus demo sampai terjadi chaos dan pembakaran di mana-mana? Tolong Ustaz jelaskan. Tapi dijelaskan pada bab sikap orang Islam, nanti saya buatkan kaidah ya. Jangan memberantas kemunkaran dengan cara orang kafir. Nanti dijelaskan contoh-contohnya dengan dalil. Yang kedua, jangan merubah kemunkaran dengan cara yang munkar. Paham? Yang ketiga kaidahnya, jangan merubah kemunkaran yang kecil tapi bisa mendatangkan kemunkaran yang besar. Paham ya? Maka kalau ditanya, carilah sesuatu yang tidak mendatangkan kemunkaran yang besar. Saya tahu ulama insya Allah punya solusi ya. Kita masih punya elemen-elemen hukum, bikin persur, jangan sampai misalnya chaos dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang bikin masalah kucing, yang mati seluruh kambing-kambing. Kan rugi besar tuh. Paham ya? Jadi nanti saya buatkan kaidahnya. Ya, jadi bismillah jangan kita membela agama Islam dengan cara yang tidak Islam. Itu satu. Kenapa? La talbisu haqqa bil batil. Jangan kita mencampurkan hak dengan batil. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Allah tidak ridha sampai kapanpun memperjuangkan kebenaran dengan cara yang batil. Itu pertama. Yang kedua, jangan kita merubah kemunkaran dengan kemunkaran. Sampai kapan Allah tidak suka. Paham? Merubah kemunkaran harus dengan cara yang bukan munkar. Paham ya? Yang ketiga, jangan kita merubah kemunkaran yang kecil, tapi berdampak mendatangkan kemunkaran yang lebih besar. Sehingga seyogianya para ulama mengantisipasi, berijtihad sejak sedini mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau ada orang yang mau menerangkan apa itu masalah seperti yang Ustadz sampaikan, tapi tidak tidak hafal ayat, bagaimana? Baik, ya, kan tidak boleh berkata sesuatu yang tidak punya ilmu. Paham ya? Kan kata Allah di surat 17:36, la taqfu ma laisa laka bi'ilm. Paham ya? Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Itu satu. Yang kedua, punya ilmu pun, tapi jangan salah. Harus menguasai ilmu komunikasi. Jadi punya ilmu tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang. Di surat 4 An-Nisa ayat 63. Ketika Nabi menyikapi orang-orang munafik, apa kata Allah sikap kepada orang munafik? Wa a'ridhum, tinggalkan mereka. Wa idhum, dan berilah nasihat kepada mereka. Wa qul lahum li anfusim qawlan baligha, dan bicaralah dengan mereka dengan kata-kata yang membekas di hati mereka. Paham ya? Berarti berdiskusi, berdebat, satu, membutuhkan kecepatan menghafal dalil. Paham? Ketepatan menghafal dalil dan kecermatan menganalisa kata demi kata. Sebab
Kalau kita tidak punya kemampuan menganalisa kata per kata, itu susah. Jelas ya? Paham ya? Dan kecepatan berpikir terasah, memang terlatih, butuh. Bukan hanya pandai dalil. Sebab ketika kita menempatkan dalil berbeda dengan cara berpikir dia juga susah. Paham ya? Jadi punya modal itu satu, punya keberanian. Kedua, kemampuan menghafal, mengakses ayat. Ketiga, kecepatan, kecermatan untuk menelaah kata demi kata. Paham? Lalu menjawab satu-satu seperti itu. Nah, kenapa? Karena membawa dalil tidak sesuai dengan cara berpikir jadi syubhat, bukan? Jadi syubhat, jadi pertentangannya banyak. Paham ya? Jadi harus butuh kecermatan. Ada dosen jil ketika terangkan gini, kita nggak butuh agama. Sebenarnya kita nggak butuh agama. Jadi kita ini tidak usah sibuk dengan agama. Agama nggak terlalu penting buat kita, karena kita bisa menggunakan akal kita. Kawan-kawan saya biasa suka lihat saya cuma gini aja, Pak, ternyata iblis lebih waras dari Bapak deh. Ya kan marah, jangan marah dulu Pak, saya kan mau selesai ngomong. Ini kan mimbar ilmiah Pak, saya punya hak loh, saya dibayar untuk ngomong loh, bukan sekedar dengar. Dia bilang, kenapa? Iblis lebih waras dari saya? Bapak mau tahu? Iblis ketika diusir dari surga, dia bilang apa? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bilang, ya Allah, karena aku sudah divonis sesat. Pak, belajar dari iblis loh, masih santun. Sesat ngaku sesat loh Pak. Maka apa kata iblis? Oleh karena itu, iblis sudah tahu tempatnya di neraka. Iblis bilang, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lalu saya jelaskan, Al-Quran bilang jalan lurus itu Islam, agama loh Pak. Iblis bilang apa? Allah tidak mungkin menurunkan manusia kecuali ada panduan hidupnya, agama. Dan kalau manusia, agama Allah itu pasti lurus. Dan iblis bilang bahwa kalau manusia tidak di atas agama pasti sesat, karena manusia tidak bisa menjangkau itu. Oleh karena itu iblis bilang neraka terlalu luas kalau saya kelabing sendiri. Paham? Sementara kalau manusia di atas agama yang lurus, pasti gue kesepian di neraka dong. Maka gue halangin mereka Pak, kata iblis sih. Berarti iblis waras kan dari Bapak? Iblis aja tahu agama itu penting buat manusia, maka dia menghalangi mereka dari agama itu. Sementara Bapak bilang agama penting, kalau saya lurusin, jangan kamu protes. Maaf, saya tidak protes Pak. Jangan menggunakan bahasa untuk cari kemenangan dan menyudutkan saya. Saya sedang meluruskan Bapak. Paham? Menurut saya itu protes, menurut saya itu meluruskan. Paham? Nah, bayangkan kalau Anda nggak pandai menggunakan bahasa kan, kira-kira kita akan, walaupun kita di pihak benar, akan dikalahkan bukan? Nah, karena kebenaran itu baik, benar, tapi karena yang membawanya nggak pandai, hanya kebenaran nampak pecundang bukan? Nah, jadi jangan sekedar menghafal saja, tapi kemampuan diplomasi. Makanya saya bilang, kalau andai kata menteri itu kalau milih saya, kalau nggak menteri agama, ya menlulah. Saya dakwakan Islam pada presiden luar negeri itu ya. Kenapa Anda anti Islam? Saya pidato Islam dari A sampai Z. Paham loh saya tanya. Paham? Doakan saya jadi menlu ya. Kalau nggak bisa rubah di sini, rubah di sana saja. Paham ya? Jadi bukan, sekali lagi, hang punya keberanian, penguasaan dalil, dan juga kemampuan diplomasi, retorika yang baik. Jelas ya? Satu saat dia bilang akal, kalau akal sudah meyakini kebenaran, ya kita yakini aja. Ini kata dosen-dosen saya. Kalau saya senyum begini pasti dia lihat. Ada apa lagi Salim? Enggak. Bapak tuh namanya Neo Firaun. Kenapa? Bapak lihat aja surah 40 ayat 29. Firaun tuh sesat enggak Pak? Tapi merasa akalnya benar. Persis Bapak. Senjata. Jadi tidak sekedar hafal, punya keahlian, punya retorika psikologi bahasa juga. Jelas ya? Sehingga sekali lagi, jangan karena kita hanya modal hafal lalu serang orang, ternyata kebenaran itu dikalahkan, ya. Bukan kebenaran dikalahkan, karena kita dikalahkan, orang menganggap kebenaran itu lemah. Belajar dulu dari saya 2 tahun baru boleh ya. Yang muda-muda ya. Mau belajar enggak? Baik.
Saya kira itu dulu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.